Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa adhhara al-haqqa bil haqqi wa akhza al-ahzab wa atamma nurahu wa ja'ala kaidal kafirin fi tabab. Asyhadu an la ilaha illallah al-'azizul wahhab wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustaghfirut tawwab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wal ashab. Amma ba'd, yaqulu Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, jamaah kaum muslimin, para ikhwah, semoga kita senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mengkaji salah satu ar-risalah al-mufidah, kitab atau risalah yang amat bermanfaat yang ditulis atau yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga kita mengamalkannya supaya menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau yang setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir masa nanti. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah kajian Nawaqidh al-Islam terputus beberapa pekan, insyaallah taala malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dengan kitab Nawaqidh al-Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan alhamdulillah di pertemuan terakhir Nawaqidh al-Islam kita telah membaca pembatal yang ke-5. Betul apa Hanif? Betul atau betul? Betul. Nah, pembatal yang ke-5. Dan insyaallah taala malam hari ini kita akan lanjutkan dengan pembatal yang ke-6. Siapa yang bacanya? Siapa yang baca? Abu Zaidan? Fadhal Abu Zaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala la qala al-muallif pakai hamzah. Aywa, ahsan. Bukan pakai ain. Al-muallif arti dari kata alaf. Alaf itu yang membuat kayak makanan hewan ternak. Nah, seperti itu. Ayo, al-muallif pakai a, hamzah. Betul?
ثواب أو عقاب كفر. Nah, Hasan. Jadi pembatal yang keenam, kata beliau rahimallahu taala, as-sadis man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafar. Artinya jemaah sekalian, barang siapa yang memperolok-olok, barang siapa yang menghina, yang mengejek, barang siapa yang menjadikan sebagai bahan candaan, bahan lawakan salah satu dari ajaran Islam, min dinillahi au thawabihi, atau pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam, au iqabihi, atau hukuman Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai bahan ejekan, lawakan, candaan, guyonan, kafara. Orang yang melakukan itu jemaah sekalian, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi sekali lagi, pembatal keislaman yang ketiga adalah seseorang yang menghina salah satu dari ajaran Islam, baik itu pahalanya, hukumannya, maka orang yang melakukan itu jemaah sekalian kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan sebagaimana kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau pembatal-pembatal keislaman sebelumnya jemaah sekalian, bahwa ini adalah hasil ittifaq. Apa itu ittifaq? Kesepakatan para ulama. Artinya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang pembatal-pembatal keislaman ini. Mereka sepakat. Kalau kita buka buku-buku para ulama kita yang membahas tentang orang-orang murtad, maka kita akan mendapati jemaah sekalian di semua madhab para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Orang yang menghina ajaran Islam atau bahkan menghina Allah langsung, menghina ayat-ayat Al-Quran, menghina Rasulullah SAW, mereka itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Bahkan subhanallah, kata para ulama jemaah sekalian, walaupun orang yang melakukan itu cuma main-main, bercanda, sebagai guyon saja, maka sama hukumnya jemaah sekalian seperti orang yang melakukannya dengan serius, sungguh-sungguh, tidak ada bedanya. Kata para ulama, kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan kesepakatan ini disebutkan, dinukilkan oleh al-Imam Ibnu al-Arabi rahimallahu taala al-Maliki, beliau bermadhab Maliki, di dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa orang yang menghina ajaran Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, kafir, murtad, keluar dari Islam. Baik yang melakukannya secara serius, sungguh-sungguh, atau yang melakukannya secara apa? Bercanda, main-main, tidak serius. Dan termasuk jemaah sekalian, di dalam bab ini seseorang itu melakukannya, atau misalkan ada orang yang memerankan peran di film atau sinetron sebagai orang kafir, lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, maka apa jawabannya? Apa hukumnya? Murtad, kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, sepakat jemaah yang sungguh-sungguh, yang serius, dengan orang yang hanya bercanda, main-main. Sebagaimana nanti di akhir kitab beliau ini jemaah sekalian beliau akan menyebutkan bahwa pembatal-pembatal keislaman ini yang melakukannya, pelakunya kafir, baik yang melakukannya secara sungguh-sungguh atau main-main. Begitu juga dengan orang yang melakukan peran, misalkan di dalam perannya jemaah sekalian dan dia menghina Rasulullah SAW, murtad, kafir. Atau misalkan seseorang yang takut dari orang lain, lalu dia melakukan perbuatan kufur, sama jemaah, sama. Yang dikecualikan itu hanya berapa? Hanya berapa? Apa ini jemaah? Satu. Jangan antum kira kita lagi apa jemaah. Enggak. Bismillah dulu. Astaghfirullahaladzim. Yaitu seseorang yang dipaksa. Tapi orang yang dipaksa jemaah sekalian, bisa jadi dia jatuh ke dalam kekufuran,
Makanya dia harus memenuhi 2 syarat. Berapa syaratnya? 2 syarat. Syarat yang pertama jamaah sekalian, dia benar-benar dipaksa. Artinya dia tidak bisa melawan. Kalau dia melawan jamaah sekalian akan ada mafsadat mudarat yang lebih besar menimpanya. Seperti apa? Kehilangan anggota tubuh atau kehilangan nyawa. Nah, ini syarat yang pertama, benar-benar dipaksa. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, hatinya tetap istiqomah di atas apa? Islam, keimanan. Tenang, nyaman dia dengan keimanan. Jadi 2 syarat ini harus terpenuhi. Bukan hanya dipaksa saja jamaah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Man kafara billahi min ba'di imanihi", barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman. Koma dulu jamaah. Illa, kata Allah, kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa, namun apa? Dan hatinya jamaah sekalian tenang, mutmainnah, tumakninah, nyaman dengan keimanan itu jamaah sekalian. Walakin man syaraha sadran bil kufri fa'alihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Akan tetapi yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, maka bagi mereka itu murka Allah dan azab Allah yang sangat besar. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini, yang kafir akan mendapatkan murka Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang yang dipaksa namun hatinya tetap. Dan ayat ini mengingatkan kita dengan siapa? Yasir. Ammar bin Yasir. Nah, antum semua tahu ceritanya, sirahnya jemaah sekalian. Saat itu Ammar bin Yasir sedang disiksa oleh orang kafir Quraisy. Sebelumnya siapa yang disiksa? Ibunya dan bapaknya. Ibunya namanya siapa? Sumayyah bintu Khayyat. Bapaknya namanya siapa? Yasir. Nah, ibunya apa gelarnya jemaah? Apa Pak Rahman? Masuk surga insyaallah. Tapi gelarnya apa? Yang pertama orang wanita yang pertama syahid dari umat Islam, Sumayyah. Nah, ketika Rasulullah SAW melewati keluarga Yasir ini, apa kata Rasulullah? Sabran ya ala Yasir. Sabran ya ala Yasir. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Karena tempat kalian nanti di surga. Nah, jadi ketika ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal karena disiksa, tinggal Yasir. Tinggal Ammar, jemaah. Tinggal Ammar bin Yasir. Nah, kemudian dia disiksa, dipaksalah dia untuk mengejek, menghina Rasulullah SAW. Nah, karena mungkin kita kadang jemaah sekali manusia biasa jemaah. Sawalala, para sahabat juga manusia biasa. Nah, dipaksa, akhirnya dia mengalah jemaah sekalian. Lalu dia menghina Rasulullah SAW. Setelah itu dilepas, dia dibebaskan oleh orang-orang kafir, tapi hatinya ini masih merasa takut jemaah sekalian, karena dia takut jatuh pada kekufuran. Akhirnya dia menghadap kepada Rasulullah SAW. Sebelum dia bertemu dengan Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini kepada Rasulullah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, tapi hatinya tetap tenang, tetap ridha dengan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi jemaah sekalian, pembatal ke-6 ini bukan pembatal yang main-main, bukan pembatal yang kaleng-kaleng. Nah, ini pembatal yang serius jemaah sekalian, bahwa seseorang yang menghina salah satu ajaran Islam, atau menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Baik. Baca dalilnya Abu Zaidan. Wad. Aywa. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم
ba'da imanikum. Ahsant. Naam, di dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, apakah dengan Allah? Apakah dengan ayat-ayatnya? Apakah dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, saling memperolok-olok, saling mentertawakan? Kalian jadikan itu sebagai bahan lawakan, guyonan, bercandaan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf. Alah, tegas kata Allah jemaah. Jangan kalian beralasan, sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini jemaah sekalian ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Mereka itu sudah kafir setelah sebelumnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan kata para ulama tafsir, para mufassirin, ayat ini turun jemaah sekalian kepada beberapa orang yang sudah masuk Islam. Kepada beberapa orang yang sudah masuk Islam dan mereka diajak untuk berperang. Kebetulan perangnya saat itu adalah perang Tabuk. Nah, jadi perhatikan jemaah, orang-orang ini sudah masuk Islam. Kemudian siapa guru mereka? Siapa guru mereka? Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang mulia. Kemudian jemaah sekalian, mereka sedang melakukan amalan yang besar. Apa itu? Jihad. Bukan jihad yang kecil, akan tetapi jihad bersama siapa? Rasulullah SAW. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka jemaah sekalian, mereka berkata, berbicara sesama mereka, ada di antara mereka yang mengatakan, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina arghab butunan wala akdzab alsunan wala ajban 'inda al-liqa." Ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan, kita ini tidak pernah melihat orang-orang yang seperti mereka ini, yang mana mereka itu rakus atau sangat rakus perutnya, sangat berbohong lisannya, dan sangat penakut ketika menjumpai musuh. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat rakus perutnya, sangat berbohong lisannya, dan sangat penakut, pengecut ketika bertemu apa? Musuh. Siapa yang dimaksud oleh mereka jemaah? Yakni Rasulullah wa ashabah. Yang dimaksud oleh mereka adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ucapan dia ini jemaah sekalian didengar oleh salah seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik. Lalu Auf bin Malik mendatangi mereka. Ya, ada sekelompok orang ini jemaah sekalian yang sudah masuk Islam ini. Kata Auf bin Malik, "Kadzabta." Dusta. "Walakinnaka munafiq." Dan engkau seorang munafik. Lalu Auf bin Malik mengancam mereka, melaporkan ucapan mereka itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Auf bin Malik bertemu, pergi ke Rasulullah, ke tempat Rasulullah SAW. Sebelum dia bertemu dengan Rasulullah, ternyata ayat ini juga sudah turun jemaah. Jadi sebelum dia melaporkan kejadian tersebut, beliau SAW sudah diberitahu oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya mereka yang tadi yang saling memperolok-olok itu jemaah sekalian mendatangi Rasulullah SAW. Lalu apa kata mereka? "Wahai Rasulullah," meminta maaf kepada Rasulullah, "sesungguhnya kami tadi mengatakan seperti itu, kami hanya bercanda wahai Rasulullah, kami hanya main-main wahai Rasulullah, ya, guyonan saja wahai Rasulullah, tidak serius, maafkan kami wahai Rasulullah." Dan itu subhanallah jemaah sekalian seperti yang dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Sebelum ayat yang dibacakan oleh Abu Zaidan tadi jemaah sekalian, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un," ada penggalan sebelumnya jemaah sekalian. Apa kata Allah? "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Wahai Muhammad, ketika engkau bertanya kepada orang-orang ini, kenapa mereka melakukan itu, maka pasti mereka akan menjawab, sesungguhnya kami melakukan itu hanyalah apa? Bercanda, main-main, guyonan saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian saling memperolok-olok, kalian saling mentertawakan? La ta'tadiru, jangan kalian banyak alasan. Jangan kalian minta maaf, kata Allah Subhanahu wa taala. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman kepada siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, diceritakan di dalam hadis ini jamaah sekalian, orang-orang ini tetap saja meminta maaf kepada Rasulullah, sampai-sampai mereka itu memegang tali kekang hewan yang dikendarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan kami wahai Rasulullah, sungguh kami hanya main-main saja wahai Rasulullah, bercanda wahai Rasulullah, guyonan saja wahai Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab apa-apa kecuali ayat ini yang dibaca jamaah sekalian. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Disebutkan di dalam hadis ini jemaah sekalian, sampai-sampai kaki-kaki mereka itu berdarah-darah. Karena apa? Tersandung oleh batu jemaah sekalian. Begitu saja. Saking takutnya mereka dengan ayat yang turun kepada mereka itu jemaah sekalian. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, ini bukan pembatal atau perbuatan yang sepele, yang kecil. Main-main saja jemaah sekalian, konsekuensinya itu kufur wal'iyadu billah. Jadi perhatikan jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan di dalam ayat ini jemaah sekalian banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya bahwasanya hakikat dari keimanan kita kepada Allah adalah pengagungan kita kepada Allah. Jadi hakikat iman kita itu jemaah sekalian adalah pengagungan, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam surat Hajj itu apa? Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Takwa itu apa hakikatnya jemaah sekalian? Kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat keimanan kita jemaah. Kita mengagungkan, kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ditanya bagaimana kita memuliakan, mengagungkan Allah, tentunya jawaban kita jemaah sekalian dengan kita beribadah hanya kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Lalu bagaimana kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan kita ittiba, mengikuti tuntunan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama jamaah. Jadi hakikat dari agama kita jamaah sekalian itu dibangun di atas ta'zim, dibangun di atas pengagungan terhadap Allah, pengagungan terhadap syiar-syiar Islam. Kalau pengagungan ini tidak ada dalam diri kita, maka itu artinya iman itu sudah tidak ada juga dalam diri kita. Kemudian yang kedua jemaah, kalau kita perhatikan ini jemaah sekalian, subhanallah, mereka melakukan ini, tahu tidak mereka ini konsekuensinya dapat menyebabkan mereka itu kufur, dapat membatalkan keislaman mereka. Tahu tidak kira-kira mereka jemaah? Wallahu alam. Wallahu alam. Tapi ana rasa jamaah sekalian pasti mereka tahu itu salah. Tapi kalau konsekuensinya tadi menyebabkan kekufuran, wallahu taala alam, tapi kita semua yakin jamaah sekalian bahwa mereka itu tahu bahwasanya itu tidak boleh. Tidak boleh. Maka di sini jamaah sekalian peringatan bagi kita semua untuk tetap terus belajar. Untuk tetap ngaji, untuk tetap menuntut ilmu. Betapa banyak dosa yang kita lakukan jemaah sekalian, dan kita khawatirkan jemaah sekalian, ada di antara dosa-dosa yang kita lakukan itu dapat membatalkan keislaman kita, dapat membatalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal-'iyadu billah. Maka di sini jemaah sekalian pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar. Kemudian juga jemaah sekalian rahimanallah wa iyyakum ajma'in, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya orang-orang itu jemaah sekalian, siapa guru mereka? Guru terbaik. Siapa yang mendakwahi mereka? Dai terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu mereka sedang jemaah sekalian melakukan ibadah yang besar, berjihad, berperang fi sabilillah. Akan tetapi jemaah sekalian, ketika mereka melakukan kekufuran, maka mereka pun menjadi kafir dan terhapuslah amalan mereka. Jadi inilah bahayanya kekufuran jamaah sekalian, dapat menghapus amalan seseorang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Nah, apa dalilnya? Wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari. Apa jemaah? Khalidina fiha. Nah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang murtad, keluar dari Islam,
kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu jamaah sekalian amalannya terhapus di dunia dan di akhirat. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi amalan yang mereka sudah lakukan jamaah sekalian, bayangkan ini, para sahabat ini jamaah, sahabat mereka jamaah sekalian, karena mereka sudah Islam, bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi ada syarat yang terakhir, wallahu taala alam, mereka, Anda tidak tahu jamaah sekalian apakah mereka ini mati dalam kekufuran atau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya mereka bertobat kepada Allah. Syarat menjadi sahabat itu ada berapa? 1, bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan iman, Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Nah, mereka ini jamaah sekalian berperang bersama Rasulullah, sedang mengorbankan sesuatu yang paling besar dari yang mereka punya jamaah sekalian. Tapi karena itu jamaah sekalian, amalan mereka terhapus. Seorang yang melakukan kekufuran, amalannya terhapus, akan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah nanti hari penyesalan. Mereka sadar dari dosa-dosa yang mereka lakukan dulu di dunia. Makanya jemaah sekalian, sebelum kita atau sebelum hari penyesalan itu tiba, tolong jemaah. Kan sering di antara kita, atau mohon maaf jemaah sekalian, di sekitaran kita ini orang-orang yang menghina agama Allah, yang mengejek syariat Islam. Tolong saling dinasihati jemaah. Tolong diingatkan. Karena ini bukan main-main jemaah. Ini kekufuran. Walaupun dia sendiri yang mengamalkannya jemaah. Syariat tersebut diamalkan olehnya. Tapi apa? Tetap dia mempermainkannya. Tetap dia mengejeknya, menghinanya. Apalagi di zaman sekarang ini dijadikan bahan apa? Stand up komedi. Dan perhatikan jemaah, orang-orang yang duduk, orang-orang yang hadir tanpa mengingkari perbuatan tersebut, sama hukumnya jemaah sekalian, kafir, murtad, keluar dari Islam. Seperti kejadian yang tadi jemaah sekalian, Allah tidak mengkafirkan orang yang mengucapkannya saja, tapi orang-orang yang circle dengan mereka, pergaulan dengan mereka yang tidak mengingkari, yang hanya sebatas mendengarkan tanpa dinasehati, tanpa diingkari. Nah, bukankah kita di pembatal keislaman yang keberapa? La, bukan. Sekarang yang keenam. Yang ketiga, kalau tidak salah jamaah sekalian, ketika seseorang itu ridha terhadap perbuatan kufur, maka dia juga apa? Kufur, kafir. Ya enggak? Ya enggak jamaah? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha." Telah diturunkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dipermainkan, dijadikan bahan olok-olokan, candaan, main-main, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu memulai mengganti pembicaraan itu dengan pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum, karena kalau kalian tetap duduk bersama mereka, kalian itu sama seperti mereka. Kata Allah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mengumpulkan orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir di neraka jahanam secara bersamaan. Jadi jemaah sekalian perhatikan ini. Kalau ada teman-teman kita, langsung dinasihati jemaah. Kalau tidak bisa dinasihati, pergi jemaah sekalian, jangan ikut di sana. Nah, dimaksudkan oleh Allah duduk di sini jamaah sekalian, duduk tanpa diingkari, tanpa dinasehati. Ada lagi orang-orang yang sekarang ini sok-sok pintar jamaah, sok-sok pintar sudah dia, sok-sok nasionalis. Dialah yang punya Bhinneka Tunggal Ika itu jamaah sekalian. Apa kata mereka? Jangan saling kita salahkan, jangan saling mengkufurkan. Kan kita ini satu bangsa, satu negara. Ya akhi, tidak ada di dalam Islam itu yang tabu, yang abu-abu, nggak ada. Islam itu wadah, jelas dia. Kalau salah kita salahkan, kalau benar kita benarkan. Nah, kalau muslim kita muslimkan, kalau kafir kita kafirkan. Nah, tidak ada yang seperti itu jamaah sekalian, yang ucapannya subhanallah, ya manis rasanya, tapi dalamnya itu busuk.
Seperti tadi jamaah sekalian, tidak boleh kita saling salahkan, tidak boleh. Seperti itu jamaah sekalian. La ya akhi, yang sesat, yang salah kita sesatkan, yang benar, yang dapat hidayah kita benarkan jamaah. Jangan antum ini tidak adil, antum zalim kalau antum katakan orang kafir, antum tidak kafirkan. Masa kita mau gabungkan orang kafir ini dengan orang muslim, namanya itu zalim. Tidak profesionalisme, tidak ada jamaah. Fahimtum? Nah, kita azan dulu. Pak Zulfa. Berbeda pendapat itu. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik jamaah sekalian, apa kemudian atau bagaimana kemudian sikap kita jamaah sekalian kepada mereka yang menghina agama Allah? Maka kita katakan jamaah sekalian, ketika kita di pemerintahan maka harus kita menghukumi mereka jamaah. Ketika kita di pemerintahan maka harus kita menghukumi mereka. Apa hukumannya jamaah?
Disebutkan di dalam hadis Bukhari, dan para ulama sepakat akan hal ini jamaah sekalian. Kata Rasulullah SAW, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang murtad, merubah agamanya, maka berilah hukuman apa? Mati kepadanya. Dan ini sekali lagi sepakat para ulama, 4 mazhab jamaah sekalian, hukum orang yang keluar dari Islam murtad, hukuman mati. Dan kita katakan jamaah sekalian, sepakat para ulama yang menghina ajaran Islam, yang menghina Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, kalau dia sudah kafir berarti apa? Dihukum mati. Namun para ulama berbeda pendapat. Ketika dia bertobat, apakah dia tetap dihukum atau tidak? Sebagian mengatakan tidak. Ada yang mengatakan tetap dihukum. Adapun urusan taubat, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan hukumannya hukuman mati, maka harus tetap kita tegakkan hukuman tersebut. Jadi sekali lagi jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kalau kita di pemerintahan jemaah sekalian, kita menghukumi mereka dengan hukuman apa? Mati. Namun para ulama jemaah sekalian berbeda pendapat. Kalau dia sudah bertaubat, ada yang mengatakan tidak lagi dihukum, ada yang mengatakan tetap dihukum. Tapi bagaimana cara taubatnya jemaah? Apakah dengan cara klarifikasi, pura-pura nangis, pura-pura minta maaf? Karena sudah ditangkap misalkan, takut di ini, takut di itu, nangis sudah, klarifikasi sudah, minta maaf sudah. Dengan cara seperti itu taubatnya? La. Dengan cara dia masuk Islam. Berarti sebelumnya kafir? Nah, sebelumnya kafir. Makanya kalau pemerintah menilai apakah dia sudah bertobat atau tidak, dengan cara dia masuk Islam dengan mengucapkan kembali syahadatnya. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, ini wewenangnya siapa? Pemerintah, bukan kita. Jangan kita ambil alih hukuman tersebut jamaah sekalian. Kita sebagai masyarakat biasa itu hanya bisa apa? Menasehati, mengingkari, memperingati. Naam, menasehati supaya dia bertaubat, mengingatkan orang lain supaya tidak seperti si fulan, misalkan seperti itu. Adapun yang tadi hanya pemerintah jamaah sekalian. Kalau pemerintah tidak menghukum mereka, maka itu tanggung jawab mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajmain, inilah pembatal keislaman yang keenam. Seseorang yang menghina salah satu dari ajaran Islam, maka dia kafir. Adapun permasalahannya jamaah, kalau kita menghina, mengejek orang yang saleh, yang mengamalkan syariat Islam, sudah pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, apakah dia kafir atau tidak? Maka hukumnya jamaah sekalian kita bagi menjadi 2. Yang pertama, kalau dia mengejek, menghina itu secara individual, personalnya, pribadinya jemaah sekalian, maka itu tidak sampai kepada tingkat kekufuran, tapi itu dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Karena dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali Allah? Orang yang bertakwa, orang yang beriman. Kalau ada orang yang mengejek, menghina wali Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, siapa yang menghina, membenci, mengejek waliku, maka aku umumkan peperangan kepada mereka. Dosa besar. Tapi kalau dia menghina, mengejek itu karena amalannya jemaah, ada orang soleh melakukan, mengamalkan syariat Islam, kemudian diejek, maka itu sudah masuk kepada kekufuran. Contoh misalkan seperti apa? Cadar misalkan. Cadar kan ini syariat atau tidak? Syariat. Para ulama itu berbeda pendapat jamaah sekalian hanya pada hukumnya, dia wajib atau sunnah. Tapi syariat mereka sepakat. Jadi kalau ada misalkan orang wanita yang bercadar lewat kemudian dikatakan ninja hastori, apa? Hai ninja hastori, na'am, maka wal'iyadzubillah jamaah sekalian bisa jatuh pada kekufuran. Karena dia yang dihina itu siapa? Apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berjenggot, dia katakan kambing, la haula wala quwata illa billah. Yang dihina itu orangnya atau syariatnya? Syariatnya. Atau misalkan ada ibadah-ibadah yang sudah jelas seperti sholat, seperti zakat, seperti haji, dihina-hina jemaah sekalian,
Nah, ini sudah jelas lagi kekufurannya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, seseorang, mohon maaf jemaah sekalian, ketika dia hendak berzina, kemudian dia katakan Bismillah, jatuh juga pada ini jemaah, permasalahan ini. Atau misalkan seseorang yang ingin minum khamar, misalkan dia katakan Bismillah, sama jemaah sekalian. Faham tuh? Jadi ketika seseorang itu menghina amalan yang dilakukan olehnya, bukan orangnya, maka itu kekufuran. Tapi kalau dia menghina itu personalnya jemaah sekalian, pribadinya, maka itu tidak masuk atau tidak sampai kepada tingkat kekufuran. Oleh karena itu jemaah sekalian, perhatikan baik-baik ini ya. Bisa difahami? Insyaallah taala. Dan inilah pembatal keislaman yang keenam. Lanjut yang ketujuh. Bismillah, lanjut jemaah. Supaya kita habiskan kitab ini sebelum Ramadan tiba. Naam, insyaallah. Baik, yang ketujuh jemaah sekalian. Baca Abu Zaidan. At-Thamin, bukan At-Thamin. Itu Arabnya atau Latinnya antum baca itu? Arabnya, nah. Ada At-Thamin. La. Bukan At-Thamin. At-Thamin. Apa arti At-Thamin? At-Thamin adalah barang yang berharga. Al-Ghali. Kalau At-Thamin yang ketujuh atau ke-Thamin? As-Sabi'. La haula wala. Fadal. Baik, yang ketujuh. As-Sabi'. Apa? As-Sabi'. As-Sabi'. Naam. Apa? As-Sihru. Jangan dibaca, jangan dulu, nanti itu udah makomnya nanti sudah, kalau sudah paham betul. Naam, kalau dibaca as-sihr, naam. Ahsanta. Wa minhu as-sarfu wal afu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Baik. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Ahsanta. Pembatal keislaman yang ketujuh jamaah sekalian adalah perbuatan sihir. Dan di antara bentuk sihir jamaah sekalian kata beliau wa minhu sarfu. Apa itu sarf? Menjadikan dua orang yang bercinta suami istri, naam, ya, cerai-berai, naam, ya, membuat pisah, cerai, suami istri, atau disebut di sini apa? Wal atfu, membuat seorang itu jatuh cinta, dua orang itu jatuh cinta, itu sihir. Nah, orang yang melakukannya jemaah sekalian, faman fa'alahu, siapa yang melakukannya, au radiya bihi, atau menyetujuinya, kafara, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dia bukan lagi seorang muslim. Kalau bukan lagi seorang muslim, Bang Rukal, maka boleh dia disolatkan ketika dia sudah wafat? Tidak boleh. Dia dikafani oleh kita? Dia dimandikan oleh kita? Dia dikuburkan di perkuburan kaum muslimin? Ini bahaya. Ini dapat membatalkan keislaman, keimanan dan dapat menghapus seluruh amalnya. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam kembali, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau dia mati dalam keadaan seperti itu jamaah sekalian, maka ayat yang kita baca tadi, wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Nah, jadi perhatikan jamaah sekalian, as-sihr yang melakukannya atau yang menyetujuinya jamaah sekalian kafir. Ini berbahaya. Apa itu sihir jamaah? Secara bahasa kata para ulama, sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang samar, sesuatu yang
Seperti itu sudah jamaah, samar, yang tidak kelihatan. Nah, makanya waktu di akhir malam itu disebut waktu apa? Waktu sahur. Waktu sahur. Kenapa? Karena dia tidak ramai jamaah, sepi. Ya enggak? Sepi. Ya, tersembunyi. Ya, ada kemiripan secara bahasa jamaah sekalian maknanya. Adapun secara istilah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Kafi, as-sihru, sihir itu apa jamaah sekalian? Adalah bacaan-bacaan, mantra-mantra, buhul-buhul yang memiliki pengaruh terhadap hati. Tapi jamaah sekalian, antum harus ketahui ini, sihir itu tidak terjadi kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah izinkan, dia terjadi. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, dia tidak mungkin terjadi. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sihir itu jamaah sekalian bisa menyebabkan orang itu sakit, atau bahkan bisa menyebabkan orang itu mati. Bisa menggabungkan dua orang yang berpisah, atau memisahkan dua orang yang bergabung. Dan sihir ini jamaah sekalian, barakallahu fikum, ada, nyata. Kenapa ana sebutkan seperti itu? Karena ada kelompok-kelompok jamaah sekalian yang tidak percaya adanya sihir. Padahal sihir ini disebutkan di mana? Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya para ulama salaf, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka sepakat tentang adanya sihir. Tapi sihir ini terjadi sekali lagi dengan izin siapa? Dia bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa sihir itu kufur? Kenapa? Karena dua sebabnya, paling tidak jamaah sekalian yang perlu kita ketahui. Yang pertama, orang-orang yang melakukannya, siapa itu? Ya tukang sihir, atau para dukun, atau yang dinamakan mungkin sekarang ini dengan orang pintar lah, peramal kah, atau kadang disebut dia kiai, ustadz, seperti itu. Apapun namanya jamaah sekalian, kenapa tukang sihir ini kafir, musyrik? Karena dia pertama, di antara dua sebab itu jamaah sekalian, yang pertama, dia sok tahu perkara gaib. Artinya dia menyamakan dirinya dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja perkara gaib? Masa depan. Apa yang terjadi 1 jam? Kan tidak tahu kita jamaah. Iya enggak? Tapi dia sok tahu. Barang yang hilang, sok tahu. Iya enggak? Isi hati seseorang, sok tahu. Rezeki seseorang, sok tahu. Jodoh seseorang, sok tahu. Padahal yang mengetahuinya itu jamaah sekalian siapa? Allah katakan di dalam surat An-Naml, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "La ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui baik yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat? Tidak tahu. Maupun yang ada di bumi. Siapa yang ada di bumi? Kita sama syaitan dan jin-jin itu jamaah sekalian juga tidak tahu. Al-ghaiba, tidak tahu apa? Perkara gaib. Kecuali siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang mengklaim dirinya tahu jamaah sekalian, maka dia kafir. Jangankan orang yang mengklaim dirinya tahu, orang yang mempercayainya saja tahu. Itu apa kata Rasulullah di dalam hadisnya, "Man ata arrafan au kahinan," barang siapa yang mendatangi tukang ramal, tukang sihir, dukun, kemudian mempercayai apa yang dikatakan oleh mereka, faqad kadzdzaba ala ma anzala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mempercayai jemaah, sebatas kita mendatangi mereka, bertanya kepada mereka, itu apa kata Rasulullah, tidak diterima 40 hari 40 malam salatnya. Wallah. Jadi seperti itu jemaah. Sebab yang pertama, karena mereka itu sok tahu. Sebab yang kedua jemaah sekalian, lihat para dukun, orang-orang mohon maaf jemaah, kata mereka orang-orang pintar seperti itu, padahal mereka juga mereka bisa mendapatkan itu, sihirlah, praktek sihir atau dukun itu mereka harus melalui berbagai macam kekufuran. Ya, makanya ada istilah khodam, membantu mereka, itu syaitan dan jin itu. Padahal hakikatnya jamaah sekalian, mereka lah khodamnya syaitan. Mereka lah sejatinya jamaah sekalian pembantu budak-budak syaitan. Jadi kalau mereka mau dapat ilmu itu jamaah sekalian, mereka disuruh untuk berdoa kepada ini, meminta kepada ini. Yang kita tahu doa dan ibadah ini, doa dan meminta ini ibadah atau tidak? Ibadah. Dan ibadah itu harus ditujukan kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Mereka disuruh untuk menyembelih hewan ini, hewan itu untuk sesajen diberikan kepada mereka. Menyembelih ibadah atau tidak? Ibadah yang harus diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jemaah sekalian, semakin mereka kafir, semakin mereka musyrik, maka semakin banyak syaitan-syaitan yang membantu mereka. Inilah jemaah sekalian ringkasnya pembahasan tentang pembatal keislaman yang keberapa? Yang ketujuh. Wallahu ta'ala a'lam wa a'la. Mudah-mudahan ada manfaatnya jemaah sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi